Izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah SD Negeri 20. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya yaitu sambutan. Kepada Bapak Tarwin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Muji Harjani yang akan membawakan destinasi pada siang menjelang sore hari ini, dan rekan guru dan tenaga pendidikan SD 2 kembali yang terdahulu dan yang pertama kali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkah hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan teman kita Ibu Muji yang akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai tugas dalam kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan dalam kegiatan pada siang menjelang sore hari ini dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Selamat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir, dan mudah-mudahan pada kegiatan ini pula nanti rekan-rekan Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang lain bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi nanti yang mungkin masih merasa bingung, ya monggo untuk ditanyakan kepada narasumbernya. Ini mumpung ada narasumbernya di sini. Dan alhamdulillah teman kita Ibu Muji kali ini ya sedang mengikuti pelatihan guru gerak. Mudah-mudahan nanti akan menular ke yang lain, dan mudah-mudahan juga ya karena kebetulan sekarang sudah dibuka untuk pendaftaran guru penggerak, monggo untuk mendaftar, dan akhirnya nanti mudah-mudahan sekolah kita semuanya menjadi guru penggerak. Kalau sekarang baru satu, yang lainnya mungkin menjadi guru yang digerakkan karena penggeraknya baru. Nah, kemudian untuk budaya positif kita mengambil satu saja, satu kata yang budaya, yaitu kalau tidak salah budaya itu adalah hasil dari cipta karsa dan rasa manusia. Itu yang disebut dengan budaya. Nah, karena ini budaya positif berarti hasil cipta karsa dan rasa manusia tentunya yang positif. Jadi misalnya kita setiap hari disuguhi berita-berita yang negatif atau mungkin budaya-budaya dari luar yang tidak cocok di kepribadian kita, terutama adalah pada di kepribadian anak didik kita, ya kita bisa mengambil solusi yang positif, atau bisa memfilter, menyaring-nyaring ya budaya-budaya yang positif, sehingga ini bisa menjadi solusi bagi anak tidak terprovokasi oleh hal-hal yang negatif. Apabila kita sudah menanamkan diri dari diri kita sendiri, kemudian memberi teladan kepada siswa, kemudian membimbing kepada siswa, serta menerapkan kepribadian budaya positif diawali dari sekolah, di rumah, kemudian di masyarakat, insya Allah profil pelajar Pancasila akan tercapai. Dengan demikian nanti teman
teman-teman untuk mengikuti sampai akhir apa yang akan disampaikan oleh Ibu Muci. Dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dengan resmi. Acara ini kita buka dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon untuk diteruskan kegiatan ini. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwin atas sambutan dan juga sekaligus membuka diseminasi pada sore hari ini. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Muci Ernayani. Kepada Ibu Muci Ernayani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Kemawi, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 2 Kemawi yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini akan melaksanakan tugas sebagai dalam mengikuti pendidikan guru penggerak yang kami laksanakan sampai saat ini adalah kami sudah mengikuti modul 1, kemudian dan saat ini kami melaksanakan modul 2 yaitu 2.1. Dan tugas pemaparan ini adalah tugas dari aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin dalam pikiran dan benak Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya? Ya, budaya adalah kebiasaan yang bagus yang harus kita terapkan, dan ini dimulai dari kita sendiri. Seperti yang beliau tadi, Bapak KS, yang beliau katakan bahwa semuanya itu kita mulai dari diri kita sendiri, apapun itu, baru kita laksanakan dan menularkan kepada orang lain. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, suasana yang positif ini mendukung pembelajaran yang kondusif. Ya, jadi budaya positif itu nilai-nilai yang harus dibiasakan kepada murid kita. Karena dengan adanya budaya positif nanti akan mendukung pembelajaran yang kondusif. Nah, coba bayangkan apabila suasana kelas kita itu dalam keadaan ramai, gaduh, apa yang kita lakukan? Apa itu, Bapak Ibu semuanya? Ketika kita menjumpai kelas kita dalam keadaan ramai, apa yang akan kita lakukan? Coba Bapak Ibu. Coba, apa yang kita lakukan ketika anaknya ramai? Ya, pasti kita akan mencari metode atau model ya untuk membuat pembelajaran menjadi kondusif. Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro, ini pendidikan ini memberikan tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai
sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Namun itu tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak ini diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaan. Jadi tugas kita itu menuntun anak. Anak ini mempunyai kodratnya sendiri. Dia mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, anak itu terlahir itu seperti kertas kosong, tapi kertas di dalam kertas kosong itu sebenarnya sudah ada garis tipis. Tinggal kita sebagai penuntun ini menebarkan garis itu supaya bisa tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, karakternya. Nah, itu adalah kodrat alam. Jadi anak itu sudah mempunyai potensi, karakter, dan kemampuannya sendiri-sendiri. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini sekarang kita hidup di abad 21 nih Bapak Ibu, yang apa-apa serba sudah milenial, sudah di era milenial, apa-apa serba digital. Nah, tugas kita ini membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Nih, nah, kuncinya budi pekerti ini harus menjadikan bagian yang terpisahkan dari kodrat anak ini. Guru harus memberikan teladan bagi siswanya. Walaupun anak sudah menjadi kodrat alam, tetapi kita juga harus memperkenalkan kodrat zaman. Anak sekarang zaman saat kita, mungkin dulu kita kecil dengan saat sekarang itu sudah berbeda nih Bapak Ibu. Sekarang semuanya sudah digital. Anak-anak bisa mencari sesuatu lewat internet. Nah, bagaimana cara kita ini memfilter anak supaya anak ini tetap dalam mempertahankan kebudayaan kita? Betul. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, petani ini tidak dapat memaksakan agar jagung itu tumbuh menjadi padi. Ini tidak bisa. Begitupun pendidik. Pendidik ini hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Ya, kita sebut ketika seorang petani ini menanam jagung, itu tidak bisa harus tumbuh menjadi padi. Itu hanya petani ini hanya dapat merawat kondisi tanahnya, memberi pupuknya. Nah, begitu juga kita itu tidak bisa memaksakan anak, tetapi kita hanya bisa mengarahkan, menuntun mereka. Nah, sedangkan sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Sekolah ini diibaratkan sebagai taman yang indah tempat bermain. Dan bagaimana seorang pendidik agar anak didik kita ini aman, nyaman di kelas kita. Nah, ini adalah tugas kita, supaya anak didik kita itu bisa belajar dengan nyaman, aman, dan berada di kelas, ya. Nah, tanggung jawab seorang pendidik itu bagaimana menciptakan lingkungan
Nah, coba sekarang Bapak Ibu semuanya kepalkan tangan. Coba semuanya ayo kepalkan tangan ya. Ya, kepalkan tangan ya. Oke. Nah, bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan ini itu ada sesuatu yang harus kita pegang. Nah, coba, oke, semuanya melepaskan kecuali dunia. Coba tetap kepalkan tangan. Oke, Pak Trio, coba merayu dunia untuk bisa melepaskan tangan dengan berbagai cara. Monggo, silakan. Juli. Ya, oke. Buka. Coba dunia dimulai. Mau nggak melepaskan tangan kita? Ya. Oh, oke. Mau nggak? Boleh. Oh, ternyata dunia ini berpegang pendiriannya ya teguh ya. Nah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Nah, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Nah, di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Nah, ini adalah kepalan tangan ini adalah sebuah kontrol dari diri kita sendiri. Kita harus mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi prinsip kita. Nah, ini semuanya itu tergantung dari kontrol diri. Nah, ini ibarat adalah kepalan tangan. Nah, teori kontrol ini dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, makna kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan dari benak Bapak Ibu semuanya? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran? Nah, kebanyakan orang itu disiplin ini menghubungkan dengan tata tertib, aturan, teratur, kemudian kepatuhan. Itu disiplin. Nah, padahal ini sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu ini tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Jadi ketika kita menerapkan disiplin ini diusahakan untuk menghindari atau jangan pernah melakukan hukuman. Nah, sehingga disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian salah satu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak kita, anak Indonesia, itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, semua apa yang kita lakukan untuk anak didik kita itu bermuara ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah 6 dimensi profil Pancasila. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Bose menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita tadi, motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini ada sebuah khusus. Coba kita perhatikan nih Bapak Ibu, kita perhatikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Dan tak sengaja Iva menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba dia menjadi gegap pada saat dia berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun akhirnya tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tegak dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, coba dari kasus tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Nah, kita sekarang belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada kalau hukuman ini masuk dalam identitas gagal nih Bapak Ibu. Kalau disiplin yaitu dari konsekuensi dan restitusi ini masuk dalam identitas sukses. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan, ya kadang membekas kepada anak. Ada kalau kita menghukum maka sampai tua pun anak itu akan selalu terngiang, sehingga ini masuk dalam identitas gagal. Adanya hukuman ini membuat tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang karena tadi masih terngiang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak nantinya akan tersakiti. Adanya perilaku pasif agresif itu nantinya akan meningkat. Terus sistem hukuman tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau sudah tidak takut ya mau dihukum seperti apapun ya tetap dia seperti itu. Karena tidak ada motivasi intrinsik. Kemudian konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban ini bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan pendek dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian yang
Kemudian menguatkan untuk murid, untuk anak dalam jangka yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, dan masalah pun terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Ini salah satu untuk menuju ke restitusi. Nah, keyakinan kelas. Sekolah itu merupakan rumah kedua, Ibu, Pak, bagi anak. Selain mempelajari ilmu sekolah, sekolah juga menjadi tempat pembentukan karakter anak, dan anak akan dibiasakan untuk memiliki nilai-nilai sesuai norma yang ada. Untuk itu, sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter ini. Jadi kita harus membentuk anak untuk memiliki karakter. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri ini dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impian. Jadi keyakinan kelas ini ada kesepakatan untuk mewujudkan bagaimana agar kelas ini menjadi kelas impian dari anak-anak. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ya, bentuk keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak didik. Kemudian setelah kelas, kemudian keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, ini adalah contoh ketika kami membuat keyakinan di kelas 6. Silakan Ibu Putri.
Ini anak-anak sedang menempelkan keyakinan yang sudah mereka tulis di sticky note. Ya, itu tadi keyakinan kelas telah disepakati, kemudian ditandatangani oleh para siswa. Itu tadi keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat ditempel supaya setiap anak ini selalu ingat. Nah, tadi di sebelah sana itu ada keyakinan kelas yang ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita pasti selalu berusaha untuk bagaimana kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak pun juga membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima oleh lingkungan di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik ini memiliki posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga kita mempunyai posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai seorang guru kita mempunyai posisi sebagai manajer. Sebagai seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat
biasanya guru-guru menerapkan posisi pembuku ini dengan berkata-kata, patuhi aturan saya, atau dengan alas, ya, kamu selalu sudah salah. Itu biasanya posisi pembuku akan berkata-kata seperti itu. Kemudian selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tanpa memperhatikan kebebasan anak. Nah, penghukum ini biasanya menggunakan nada yang tinggi, biasanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi itu kepada anak. Nah, padahal kita itu harus tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu kepada murid. Ya, kita pernah menjadi murid nih Bapak Ibu ketika sekolah. Nah, ketika sekolah kita seperti itu kan oleh guru kita, bagaimana perasaan? Pasti akan merasa sakit hati ya. Nah, kemungkinan ini murid menjadi marah dan mendendam atau bersikap agresif. Nah, itu tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sekarang posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai penghukum diusahakan dan harus dihindari di Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan sehingga merasa orang ini menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai membuat rasa bersalah ini apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini biasanya membuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri karena sudah sudah diseperti itu kan oleh guru. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru ini biasanya negatif ataupun positif. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah suatu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid ini akan kecewa karena dia sudah biasa dibantu oleh gurunya. Nantinya dia akan berucap, saya pikir Bapak Ibu ini cuma saya ya. Nah, nantinya murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Nah, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk semua guru, dan tidak untuk gurunya. Jadi dia akan bertindak atau patuh karena merasa itu temannya. Kalau dia lainnya, dia kan bukan teman saya. Nah, itu nanti akan tergantung pada salah satu guru. Kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya ketika menjadi teman, guru itu nadanya akan ramah, akrab, dan bercanda. Nah, biasanya misalnya dengan, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya, pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau yaitu biasanya adalah peraturannya apa
manajer. Posisi manajer ini di mana ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, sehingga dari waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Jadi seorang manajer itu bisa menempatkan juga menjadi pemantau, menjadi teman, gitu, ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita harus membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer ini bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi kalau muridnya ini belum kondusif, kita harus kembali menjadi teman bagi murid, menjadi pemantau bagi murid. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah posisi mencapai posisi manajer merdeka, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer ini biasanya dengan nada halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekati murid. Ya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada murid untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan, tapi tetap dengan bimbingan seorang guru. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Diana dosen ini setelah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, proses 3 tahapan pada prinsip-prinsip utama teori
membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus menyajikan si anak dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian langkah yang ketiga pada segitiga restitusi, masih langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tadi berbuat salah ya tidak apa-apa, ya. Misalnya ini akan sulit kepada anak kita mengatakan itu akan sulit, kan bahkan tidak mungkin kita mengatakan seperti itu terhadap anak. Nah, buat anak untuk tetap membangkang itu pasti. Nah, para guru bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah. Ketiga adalah validasi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat yang dalam langkah validasi tindakan salah yang biasanya dikatakan itu seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu kalimatnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu masuk dalam validasi tindakan yang salah. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Tuh. Kemudian langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 dan langkah 2 tadi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Pertanyaan, ini contoh kasus yang kami laksanakan kemarin, yaitu kasus tidak mengerjakan tugas. Kita menggunakan penyelesaian dengan segitiga restitusi.
Ya, demikian tentang segitiga restitusi, tentang restitusi sebagai upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif. Kami berharap Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif ini di dalam kelasnya masing-masing dengan melaksanakan segitiga restitusi dan menerapkan keyakinan kelas. Ya, demikian tadi pemaparan dari kami. Ya, mungkin ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Puji Ernayani atas pemaparan yang telah disampaikan. Memasuki acara berikutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal yang mungkin masih belum paham atau masih kurang penjelasan. Silahkan, kami persilahkan untuk bertanya kepada Bu Muji. Ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Bu Dunia, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, sebagai seorang pengajar, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saat ini kita di era globalisasi dengan anak-anak di era milenial yang serba digital. Secara fisik, melainkan aktivitas-aktivitas yang memberikan kepatuhan. Pertanyaan saya, apakah dengan hanya solusi segitiga restitusi tadi akan mampu menjawab tentang tantangan anak-anak generasi milenial? Padahal kemajemukan dan tantangan era digital tadi, anak-anak itu berbeda karakter yang seharusnya menjadikan tambah maju, meningkat dan sukses bagi anak didik itu sendiri. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nia untuk pertanyaannya. Kepada Bu Muji, silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih kepada Ibu Nia yang telah memberikan pertanyaan. Intinya di mana budaya positif ini bisa diterapkan di dalam era milenial ya. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini kami menerima materi tentang segitiga restitusi, di mana kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Kita harus bisa menguasai anak. Kita harus bisa membimbing mereka, ya, karena anak itu kita anggap sebagai anak kita sendiri, sehingga kita bagaimana kepada anak ini berdasarkan agar secara adanya motivasi intrinsik untuk menanamkan budaya positif ini. Dan ketika ada masalah, kita harus menghindari posisi kita sebagai penghukum, karena penghukum ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada diri anak, sehingga kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Tetapi suatu saat ketika anak membuat masalah, kita juga harus menjadi teman bagi mereka agar mereka bisa jujur kepada kita dan sebagai pemantau. Nah, dengan melalui segitiga restitusi ini kita akan bisa mengatasi masalah anak ini dengan rasa yang halus, menganggap anak ini anak kita sendiri, tidak marah-marah, dan membimbing mereka supaya walaupun di era digital ini banyak sekali sesuatu budaya-budaya yang tidak baik, ini kita harus tetap berprinsip pada akar budaya kita sendiri, harus bisa membedakan. Dan apabila ada masalah terkait dengan keanekaragaman di kita sekarang, sehingga anak mempunyai dunianya sendiri pada dunia anak ini, mereka tetap kita
Demikian dari saya. Terima kasih kepada pemuji atas tanggapannya. Kepada Bunia, tanggapan dari pemuji cukup dipahami dan dapat dipahami. Berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, kepada Pak Sugiman kami persilahkan. Terima kasih. Dengan saja pertanyaan. Dalam kurikulum merdeka, sebaik-baik tidak boleh memberikan kembang kepada anak didik kita. Sedangkan dalam seharian, dalam praktek kita mengajar tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak membuat sesuatu sehingga buat kita sedikit emosi. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengajar untuk mengatasi hal tersebut? Demikian saja. Terima kasih. Terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sugiman. Ya, kita mengetahui bahwa anak ini memiliki kodrat alam, ya Pak Bu, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak ini unik, dia memiliki karakteristik sendiri, potensi yang bermacam-macam, minat juga yang bermacam-macam. Dengan keanekaragaman tadi pasti ada keanekaragaman pada anak sendiri. Seperti pada profil pelajar Pancasila adalah kebinekaan global. Nah, ketika anak membuat masalah, satu kuncinya yaitu kita harus sabar, karena kita tidak boleh memposisikan diri kita untuk menjadi seorang penghukum. Nah, penghukum ini harus kita hilangkan. Kita harus sebagai manajer. Selain manajer, saat manajer kita bisa menjadikan posisi kita menjadi teman bagi anak, ya. Sehingga karena anak ini unik, maka kita harus merangkul mereka supaya mereka tidak tetap dalam kondisi budaya positif. Demikian Pak. Ya. Atas tanggapannya, kepada Bapak Sugiman, tanggapan dari pemuji. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan di akhir materi ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesarnya. Apabila ada kata tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sekaligus penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 2 Kemawi. Kepada Bapak Tawin kami persilahkan. Terima kasih Pak Bidani Bima Agama. Ini untuk yang kedua kalinya kami menyampaikan yang pertama adalah tentang refleksi kegiatan ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita ingin bersama bahwa kita ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru kita dengar. Saya sendiri baru mendengar ada istilah kodrat zaman. Kalau kodrat alam sering, tapi kodrat zaman. Kita ketahui bahwa pada masa anak saya dulu beda dengan masa anak sekarang. Itu yang disebut dengan kodrat zaman. Zaman saya kecil beda dengan zaman anak-anak sekarang. Kalau saya secara pribadi dulu adalah bermain yang benar-benar sangat tradisional. Ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang sudah tidak mengenal lagi alat-alat permainan tradisional, tapi tahunya yang modern. Ya. Yang saya sendiri secara pribadi itu tidak bisa mengoperasikan alat-alat permainan anak zaman sekarang. Itulah ya. Sebagai musyawarah kita bersama itu ada kodrat zaman. Kemudian kita sebagai pendidik memang dari dulu sebenarnya kita tidak boleh sebagai hakim, ya, tidak boleh sebagai penghukum. Tapi karena zaman ya, karena zaman dulu guru itu adalah
warisan dari tadi kebudayaan penjajah. Para penjajah itu ya sebagai pemeras, ya, sebagai penghukum juga, sehingga sampai berakar pada pendidik zaman dulu. Kalau dulu kalau tidak bisa mengerjakan soal ya dihukum. Nah, kalau sekarang kan tidak boleh siswa dihukum. Ya. Adanya di apa tadi ya, restitusi. Gitu, ya. Kita cari akar permasalahannya, mengapa kok anak itu tidak bisa mengerjakan soal, mengapa kok anak itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Itu adalah tugas guru kita sekarang, ya. Beda dengan tugas guru zaman dulu memang seperti itu. Inilah yang disebut dengan kontrak zaman. Karena kita berada di era sekarang, ya kita harus mengikuti zaman sekarang. Guru benar-benar harus menjadi teman, menjadi kakak, menjadi orang tua bagi siswa itu sendiri. Sehingga profil pelajar Pancasila itu ada poin yang kebinekaan global. Global menyeluruh, bineka itu kan bermacam-macam. Jadi kita harus memahami bahwa ya kita sendiri juga harus berawal dari hal itu. Ya. Kita tidak boleh terpaku pada satu pengertian kita sendiri. Jadi kita harus menyadari kebinekaan global. Ya. Dan mudah-mudahan acara ini ya bisa menjadi pengalaman kita bersama, menjadi hal yang baru bagi kita, sehingga benar-benar ya nanti Bu Muji benar-benar bisa menggerakkan kita, ya. Tetapi kita juga harus bergerak. Sudah digerakkan oleh Bu Muji, ya kita harus ikut bergerak, jangan istilahnya diam saja. Kita harus berlatih. Ya. Nah ini untuk menunjang kurikulum merdeka. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Sukiman ya tentang kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka, memang tujuan akhirnya adalah membentuk pelajar yang punya profil, ya, itu profil pelajar Pancasila, sehingga walaupun ibu bapak yang belum mengajar kurikulum merdeka, tetap harus mengikuti ya, dan tahu tentang langkah-langkah kurikulum merdeka. Itu yang disebut dengan kita mengikuti era ya, atau zaman ya, kita berada. Itu yang dapat kami sampaikan dalam tentang refleksi ini, dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan lancar, dan terima kasih kepada ibu bapak semuanya sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi bekal bagi kita sebagai awal dalam melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka. Dan karena kegiatan ini sudah selesai dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun dari awal sampai akhir, marilah kita tutup bersama dengan mengucap lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nurdin atas refleksi yang telah disampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin, acara pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi, perhatian dan tanggapannya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Akhir kata,